Halo, saya Reval Lizen. Saya adalah seorang sarjana hukum dan saat ini saya adalah seorang profesinya adalah freelance model. Dan buat teman-teman yang bertanya-tanya, saya akan jawab nih di bedah karir kali ini. Langsung aja ikutin yuk. Dan di sini saya mendapatkan pertanyaan dari seputar profesi model dari @naila_maroms_. Kak, apa yang harus dipersiapkan untuk menjadi seorang model? Nah, ini banyak banget pertanyaan yang basic teman-teman yang ingin menjadi model. Yang pertama adalah be yourself, kenalin diri kalian sendiri dan tentunya kalian harus percaya diri tentang kemampuan kalian. Yang kedua adalah gimana cara kalian bisa bermanfaat bagi sekitar. Jadi jangan asal memilih profesi model tapi menjerumuskan hal-hal negatif. Harus menggunakan hal-hal yang positif. Dan yang kedua ada @gerrit.af. Apakah seorang model harus punya public speaking yang bagus? Kalau iya, gimana cara melatih skill tersebut? Baik, di sini saya akan menjawab. Seorang model, ada yang bilang, saya model nih, tapi saya nggak bisa public speaking karena model ada yang model photoshoot, foto katalog, model runway. Nah, tapi menurut saya public speaking adalah hal yang sangat penting gimana cara kita bisa berkomunikasi ke orang-orang lain atau ke teman-teman kita. Nah, cara melatih skill tersebut, kita bisa melihat nih, sekarang generasi milenial bisa melihat YouTube, ada tutorial public speaking atau ikut pelatihan seminar public speaking. Nah, di situ kalian harus benar-benar belajar gimana cara public speaking yang bagus. Hal yang penting adalah attitude, karena attitude itu sangat penting berperan di diri kita, termasuk profesi model. Nah, pertanyaan ketiga adalah dari Green Boy. Gimana sih Kak caranya mengatasi kalau mood tiba-tiba berubah, sedangkan waktu pemotretan itu vibes-nya harus senang, ceria, seperti gak ada masalah gitu. Nah, ini pertanyaan yang sangat bagus juga. Itu terjadi pada diri Ray sendiri waktu job photoshoot atau foto katalog. Seorang model itu harus juga bisa menjaga mood karena moodnya itu mungkin bisa berubah-ubah ya. Dan cara mengatasinya biasanya Ray sendiri memakai lagu. Jadi saat photoshoot ada lagu biar tenang, dan itu lagu favoritnya Ray, seperti itu. Yang keempat adalah dari David Gracia. Tip post foto gaya baru untuk cowok dong Kak, biar gak kayak jempol gitu. Kebanyakan fotonya kayak bapak-bapak ya, jadi kayak fotonya jempol. Nah, buat kalian kalau foto bisa banget tangan dimasukkan ke dalam saku, bisa menghadap kayak serong kanan atau serong kiri dengan yang tegap atau gagah. Itu basic dari foto model yang pertama. Yang kelima adalah @rizka.sari. Spill gaji seorang model setiap show atau pemotretan dong Kak. Nah, di sini banyak banget nih teman-teman pasti, Kak gaji model berapa? Kak harus memasang red card berapa? Nah, buat teman-teman itu adalah pribadi kalian yang bisa memberikan harga sesuai yang kalian berikan kepada klien. Nah, biasanya red card model itu sekitar ada yang 1 juta sekali sesi foto, ada yang juga per jam untuk sesi video atau sesi foto. Nah, kalian bisa menggunakan red card seperti itu. Untuk basic model, untuk pertama teman-teman yang terjun baru di model, bisa banget menggunakan red card minimal 500.000 juga untuk foto katalog, pemotretan atau dan lain-lain, seperti itu. Pertanyaan dari @nurita Susanti. Kak, saya sejak kecil pengen banget jadi model, tapi banyak orang bilang katanya modeling itu pekerjaan part time. Apa bisa modeling dijadikan pekerjaan full time? Kalau bisa, prosedurnya seperti apa tuh Kak? Perlu tim atau solo untuk kontakin klien? Buat pengalaman saya pribadi sendiri, seorang model itu benar bisa part time atau freelance, tapi ada juga yang bisa menekuni seorang model menjadi go internasional, menjadi pekerjaan tetap. Akan tetapi di sisi lain juga seorang model juga wajah kita kan tiap harinya semakin tua ya, nggak harusnya muda terus dan harusnya cantik atau ganteng. Nah, buat teman-teman buat yang mau terjun ke modeling itu boleh banget dijadikan pekerjaan full time asalkan kalian konsisten. Jangan sampai kalian di tengah-tengah mutung atau kayak putus di tengah jalan. Nah, itu membuat karir kalian yang tidak konsisten itu menjadi pribadi yang kurang baik. Untuk perlu tim atau solo atau kontakin klien, itu kembali lagi ke diri kalian. Kalau misalkan kalian membutuhkan agensi model, kalian bisa juga bekerja sama untuk bersama tim. Dan di situ mungkin agensinya bisa mencarikan klien-klien untuk mengontak kalian menjadi foto model, foto katalog, model runway. Nah, untuk tim solo bisa kalian juga
bisa berdiri sendiri. Caranya gampang banget. Teman-teman bisa membuat foto komkat sendiri, foto di studio, full body, setengah badan, tampak kanan, tampak kiri, dan bisa diupload di Instagram kalian. Nah, itu caranya biar klien-klien, oh ini dia model yang pas untuk pekerjaan atau job saya, seperti itu. Nah, teman-teman juga bisa mengupload portofolio yang kelebihan teman-teman, hasil fotonya teman-teman. Nah, di situ para klien pasti tertarik bagaimana sih job model ini pas buat kebutuhan mereka, seperti itu. Dan yang ketujuh ada pertanyaan dari Wienan. Kakak pernah gagal nggak jadi seorang model? Ceritain dong nggak susahnya di dunia permodelan. Kalau setiap gagal itu pasti ya, karena ada yang bilang juga kegagalan adalah kunci kesuksesan, yang dimana seorang itu harus bangkit dan jangan sampai terpuruk terus. Nah, saya juga pernah gagal dalam dunia model. Dulu saya sejak kecil juga ingin terjun ke dunia entertainment, seorang model, tapi di sisi lain masih belum yakin bahwa saya ini bisa. Waktu saya kelas SMA, saya berproses dan mengejar cita-cita saya, dan saya selalu menanamkan diri saya harus berani, dan saya juga harus menyelesaikan konsisten saya. Dan pada akhirnya saya mencoba berfoto collab dan tanpa bayaran sama sekali, dan di situ saya mengupload di sosial media saya. Alhamdulillahnya banyak klien-klien yang tertarik dengan hasil foto saya, bahkan itu saya bisa menghasilkan fee juga yang lumayan untuk memenuhi kebutuhan saya, dan itu saya alihkan kepada perawatan diri saya, karena saya nggak mau mengecewakan klien-klien saya ini waktu nanti mengendorse saya, mengasih job saya untuk foto katalog, catwalk, runway. Nah, itu saya harus bisa mempersiapkan diri saya, tubuh saya, public speaking saya, inner beauty saya, itu harus siap. Nah, senangnya di dunia permodelan saya mendapatkan relasi tentunya, dan mendapatkan banyak pengalaman yang tidak bisa saya nanti ulang di masa depan. Masa lalu pun bisa kita membuat awalnya saya juga terpuruk susahnya, dan ketika saya sudah senang, saya mempunyai pengalaman yang ada di titik susah, gimana saya bisa bangkit untuk berusaha menjadikan yang terbaik dan menginspirasi banyak orang. Seorang model itu bukan seorang pekerjaan yang ada yang bilang ya, mungkin model-model itu ada yang model kayak seksi atau yang segala macam hal-hal negatif. Sebenarnya nggak harus negatif juga semua. Seorang model ada yang model hijab, di mana dia bisa mempresentasikan dirinya sendiri untuk menginfluence banyak orang apa arti kayak seorang hijab muslim. Nah, di situ kita bisa berperan aktif nih, dan bisa menginspirasi hal-hal positif di masyarakat sekitar yang udah bisa mengejudge kayak seorang model ini jelek banget, attitude-nya jelek banget. Dari sini kita harus menginspirasi, dan kalau bukan kita, siapa lagi? Karena adalah generasi muda lah yang bisa menggerakkan dan bisa memutar balikan roda yang udah di kolonial dulu, yang terkenal seorang model ini adalah seorang yang sangat buruk, seperti itu. Nomor 8 adalah @tulusdihati_. Wah, Tulus di Hati _ ini kayak lagunya band-band terkenal ya. Keren, unik nih nama Instagramnya. Nah, ini pertanyaannya adalah, modeling itu kerjaannya ngapain aja sih, Kak? Seorang model itu tentunya adalah jiwa-jiwa seorang entertainment atau seorang artis. Kerjanya model itu adalah model foto katalog, runway, peraga busana, dan juga kalian bisa menjadi model seorang duta. Model itu nggak hanya model yang tampang di kamera atau kayak foto-foto, bisa juga model seorang duta. Karena seorang duta model itu juga sangat berpengaruh di lingkungan sekitar. Contohnya di lingkungan kampus pun ada juga duta-duta kampus yang harus membawa tentang beauty, brand, behavior, dan talent. Nah, itu adalah seorang yang harus dimiliki pribadi model atau duta yang harus bisa dimiliki mulai saat ini. Kalian harus perlu belajar. Dan yang ke-9 adalah @nisnis642. Apakah jadi model itu harus cantik dan tubuh profesional dan menarik, Kak? Kalau saya, model adalah tidak perlu cantik atau ganteng dulu. Karena tips good looking menurut saya adalah berpenampilan baik, gimana cara kita berpakaian yang baik, menyesuaikan situasi dan kondisi, paham cara berpakaian, aplikasikan parfum secara menyeluruh ke baju kita, badan kita, agar orang yang di samping ini nyaman melihat bau kita. Kalau kita baunya kurang enak, pasti orang bakalan jibatin loh. Apalagi kayak bahasanya kayak kalau di Surabaya ini, aduh arek iki mambu gitu. Nah, itu sangat 100% orang saya yakin itu pasti bilang gitu. Dan
yang poin keempat adalah pakaian tidak harus bermerek namun nyaman dilihat dan dikenakan. Nah, ini banyak orang-orang seorang model harus pakai pakaian branded. Aku sendiri jujur pakai pakaian yang nggak branded juga. Tapi gimana cara kita mempresentasikan diri kita menjadi seorang yang mahal, mewah. Dan model itu menurut saya dilihat cantik sama ganteng itu harus tidak dilihat cara dia glowing. Ya, glowing perlu ya. Tapi kalau menurut saya, gimana cara kalian mempunyai attitude yang baik, sopan, berpakaian bersih, itu adalah yang dinamakan cantik luar dalam. Cantik atau ganteng pun kalau kita tidak mempunyai attitude yang baik, kita dinilai orang sangat buruk dan negatif. Seperti itu. Yang ke-10 adalah @raja_dm. Nah, ini Raja DM suka DM akun Instagram kayaknya namanya. Pertanyaannya adalah, Fashion Week itu kayak gimana sih Kak? Dan pernah tuh viral namanya Citaim Fashion Week. Melihat hal itu Kakak menanggapinya gimana? Fashion Week itu juga ada berpengaruh positif dan negatif ya. Kalau menurut saya positifnya kita bisa mengekspresikan diri gimana kita mempunyai bakat dan bisa mempresentasikan atau belajar untuk menjadi peraga busana. Akan tetapi hal negatifnya kita belum ada wadah yang dimana wadahnya mungkin yang saya lihat di sosial media tentang Citaim Fashion Week itu wadahnya kurang karena di jalan-jalan dan akibatnya mengganggu aktivitas di jalan raya sehingga timbullah kemacetan sampai panjang banget. Nah, itu menurut saya hal negatifnya. Kalau mungkin positifnya kita bisa juga menginspirasi banyak orang untuk bisa, ini loh saya be yourself, saya tidak tinggi, saya berpakaian seadanya, saya tadi ingatkan tidak perlu pakai pakaian brand dan saya bisa mengekspresikan diri saya, menjadi diri saya dan bisa menginfluence banyak orang. Kalau positifnya seperti itu. Kalau mungkin dari kota-kota atau provinsi lainnya yang melihat video ini bisa banget kita wadahi hal-hal tersebut karena ini adalah sebuah seni di mana kita sebagai orang Indonesia harus bangga juga mempunyai karakter-karakter dan motivasi mereka untuk menampilkan kemampuan mereka atau hobi mereka yang awalnya tidak tersalurkan. Nomor 11 adalah @m44 Maca atau bisa disebut dengan Maca. Tips buat pemula yang ingin jadi model dong Kak. Jadi percaya diri, be yourself, karena kalian itu harus mempunyai kenali kelebihan. Kelebihan saya apa, kekurangan saya apa. Jangan sampai kalian insecure pada diri kalian. Insecure perlu untuk mengoreksi diri kalian. Tapi ya buat kalian itu hebat. Kalian coba lihat cermin di kaca dan berterima kasihlah dari ujung rambut sampai ujung kaki kalian, tubuh kalian, bahwa kalian sejauh ini kuat dan mau bisa menjadi seorang model atau profesi lainnya. Kalian harus bersyukur seperti itu. Dan ada juga pertanyaan dari @c3nuuh. Apa motivasi terbesar Kakak berjuang di industri permodelan? Motivasi saya yang pertama itu adalah passion. Dari kecil saya emang suka di dunia entertainment. Saya suka melihat di TV kayak orang-orang model atau lomba-lomba kayak mungkin nyanyi atau gimana. Kalau misalkan saya seorang penyanyi, saya juga belum mempunyai suara yang bagus. Tapi motivasi saya ini berjuang juga ingin menambah pengalaman tentunya. Dan juga membanggakan kedua orang tua saya atau teman-teman saya atau teman-teman di luar sana dan ingin menginspirasi banyak orang karena kebahagiaan itu dimana kita bisa bermanfaat bagi masyarakat sekitar atau orang-orang sekitar. Dari sini kita bisa menginfluence motivasi kita. Saya ingin jadi seorang model. Saya ingin menginfluence banyak orang. Contohnya saya membuat konten, misalnya ingin membuat konten tentang fashion, cara membuat konten foto model, gimana cara berpose yang baik, seperti itu. Dan ada juga yang bertanya nih, Reza CMS, gimana sih Kak awalnya sehingga Kak menjadi seorang modeling? Awalnya itu juga saya dari kecil emang mama saya suka mengikutkan saya di ajang-ajang seperti itu kayak lomba model, lomba fashion show, nah di foto-foto gitu. Dari situ saya ada ketertarikan dari kecil untuk terjun ke dunia model. Tapi saya tidak ikut yang namanya kelas atau agensi model dari kecil. Jadi orang tua saya nggak menyekolahkan saya di dunia permodelan atau entertainment. Tapi saya belajar sendiri dan mencari informasi sendiri. Seperti halnya kayak dulu belum ada tahu YouTube atau HP, saya melihat orang di TV. Gimana cara orang itu berjalan, gimana cara orang itu berfoto. Nah dari situ saya belajar sendiri, jalan sendiri, lihat kaca. Sampai akhirnya saya juga belajar ngomong di depan kaca. Awalnya juga melihat muka saya di depan kaca kayak ilfeel gitu. Tapi ya mau nggak mau kita harus bisa mengkoreksi apa yang kurang dari diri kita. Yang terakhir adalah dari Raka Tulus. Wah, banyak yang tulus-tulus ya.
Ini tulus apa ini? Tulus mencintai seseorang atau tulus gimana? Kok banyak yang kayak membuat nama Instagram tulus? Pasti kalau membuat Instagram pasti ada maknanya ya mungkin ya. Pertanyaannya adalah dari brand fashion untuk cowok itu mending channel atau Balenciaga? Kalau menurut saya, kalau semua orang di kalangan yang mempunyai berduit itu sesuai selera, atau channel atau Balenciaga. Kalau saya mempunyai uang, saya memilih Balenciaga karena itu cukup bagus dalam diri saya atau saya suka. Tapi buat teman-teman, bergaulah sesuai kemampuan kalian. Jangan sampai memaksakan aku harus lihat atas terus. Lihatlah ke bawah, karena di atas langit masih ada langit. Karena sukses seseorang atau seorang jadi model itu nggak harus memakai baju brand yang mahal. Bisa juga kalian membeli baju di pasar seharga 20.000 pun, kalau kalian mengekspresikan atau menjadikan kreativitas itu yang baik, baju itu akan terlihat mahal kalau kalian pakai. Intinya jangan kayak model harus kayak mahal. Nah, salah. Dari nol kita harus belajar, dan teman-teman juga harus mau berproses. Harus diingat, berproses yang baik, berkomitmen yang baik itu adalah kunci kesuksesan kalian, dimana cara kalian berhasil. Nah, ini udah selesai pertanyaannya. Semoga teman-teman bisa juga menginspirasi teman-teman sekitar. Dan mohon maaf, mungkin ada salah kata atau jawaban yang kurang menarik atau kurang pas. Mohon dimaafkan, karena manusia juga nggak ada yang sempurna. Di sini kita sama-sama belajar, dan sharing is caring, dan semoga bisa bermanfaat bagi kita semua.